Ya, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kameranya dinyalakan aja ya. Ini semula memang mau asinkron karena tadi nganter anak berangkat ke Gontor, jadi ternyata jam 10 sudah sampai di rumah, jadi ya kita lanjutkan aja dengan kuliah seperti biasa gitu ya. Walaupun mungkin tidak full sih, mungkin ya cukup 1 jam lah kita Zoom meeting. Saya sudah membuatkan tugas pengumpulan tugas ya. Kelas A tadi tidak sempat, jadi ya kehadirannya berdasarkan yang mengumpulkan tugas tepat waktu maksudnya ya. Mungkin nanti kelas A ada tambahan. Nah, sekarang topik kita itu tentang grup faktor. Masih tentang grup faktor. Salah satu teorema yang harus kita bahas adalah teorema isomorfisme. Ada 3 yang tapi 2 dan 3 itu sebetulnya diturunkan dari teorema isomorfisme 1 gitu ya. Videonya sudah sejak perkuliahan terakhir sudah saya unggah ya. Rekaman kuliah dengan kelas sebelumnya semester tahun lalu gitu ya. Nah, saya akan menjelaskan itu sebentar. Ya, jadi materinya sih sama persis dengan yang ada di video. Nah, mungkin siapa tahu ada yang perlu dijelaskan ulang gitu ya. Nah, ini tentang grup faktor. Nanti ada tugas sebetulnya. Jadi kemarin tuh benar-benar enak liburan ya. Saya tidak membuat lembar kerja yang nyambung dengan lembar kerja sebelumnya. Tapi insya Allah besok nanti akan saya buat surat tugas yang berkaitan dengan itu. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang grup faktor. Grup faktor itu adalah grup yang dibentuk dari koset gitu ya. Koset itu dibentuk dari subgrup, tapi subgrupnya yang subgrup normal gitu ya, subgrup normal. Jadi kira-kira bentuknya seperti ini, G per K gitu ya. Anggotanya KA, di mana A-nya ini anggota G. Tapi dalam hal ini K-nya adalah subgrup normal. Kalau bukan subgrup normal, bisa jadi bukan grup gitu ya, si G per K-nya ini. Nah, kemudian harus diingat operasi pada G per K, ya, KA dikali KB itu sama dengan KAB gitu ya. Contoh-contohnya harus sudah dipelajari sendiri. Nah, nanti tugas atau lembar kerja untuk minggu depan, kan masing-masing sudah dikasih grup nih. Kemudian masing-masing cari subgrup normalnya. Ada berapa subgrup normal yang bisa diperoleh dari grup yang sudah ditugaskan masing-masing gitu ya. Sekali lagi, kelompok 4 ambil yang yang jadi grupnya adalah subgrup yang anggotanya ada 8 itu. Yang ada 8 itu ya, supaya nggak terlalu banyak. Tapi kalau mau S4 juga nggak apa-apa juga sih, lebih bagus malah. Tapi ya pasti lama butuh pengerjaannya. Nah, jadi nanti dari subgrup yang ada itu, identifikasi yang mana yang merupakan subgrup normal. Kalau misalnya subgrup normalnya ada 2, berarti nanti Anda harus membuat 2 buah tabel operasi untuk masing-masing grup faktor yang terbentuk.
gitu ya, untuk masing-masing grup faktor yang terbentuk. Tapi kalau cuma ada satu, ya berarti cuma satu tabel yang harus dibuat ini, tabel operasi. Nah, itu sudah cukup menunjukkan bahwa si G per K-nya itu adalah subgrup, grup faktor. Nah, nanti mungkin lebih jelasnya nanti menyusul gitu ya. Karena kemarin saya sibuk liburan, enggak liburan juga sih, ngurusin yang mau pulang ke pondok. Nah, jadi itu nanti yang jadi tugas. Ini materi sebelumnya tentang grup faktor. Nah, sekarang ini teorema yang pentingnya di struktur aljabar, yaitu teorema isomorfisme 1. Nah, jadi kita akan membahas kaitan antara subgrup normal, grup faktor, dan homomorfisme. Yang pertama, kita definisikan dulu yang disebut kernel. Ini sudah dikerjakan nih, yang begini-begini nih. Sudah jadi soal gitu ya. Misalkan F dari G ke H adalah homomorfisme grup, maka kernel F, ini F-nya fungsi ya, atau pemetaan, atau homomorfisme. Kernel F adalah himpunan yang anggotanya semua anggota G yang petanya adalah identitas di H. Sebelumnya sudah ditugaskan nih, buktikan bahwa ini adalah subgrup gitu ya. Nah, nanti dibahas juga bahwa ini adalah subgrup. Ya, apa sih kernel itu? Kernel itu adalah inti. Ya, inti disebutnya tuh inti dari F. Gitu. Nah, kemudian itu definisinya ya. Pokoknya semua anggota G, himpunan yang anggotanya itu semua anggota G yang petanya identitas di H, nah itu himpunan itu disebut kernel. Ya tentu saja kernel cuma satu ya. Nah, kemudian apa contoh kernel? Rasanya di video itu ada yang ngasih contoh kernel. Mungkin saya tulis di sini. Kalau misalnya pemetaannya itu dari bilangan bulat ke Z8 misalnya. Nah, bagaimana mendefinisikan pemetaannya? Sebentar, ini kok nggak begitu jelas ya. F bilangan bulat ke Z8. Rumus fungsinya FA dipasangkan dengan A dalam modulo 8. Gitu ya. Sebagai contoh, misalnya F7 di bilangan bulat itu akan dipasangkan dengan 7 di 8. Di modulo 8, di Z8. Walaupun waktu nulis kita Z8 nggak pakai kurung ya. Tapi untuk membedakan saya tulis. F9 itu pasti dipasangkan dengan 9 di Z8, tapi 9 itu pada modulo 8 kongruen dengan 1. Maka ini dipasangkan dengan 1 di 8. Misalnya apalagi F16. F16 bilangan bulat itu pasangannya adalah 16 di Z8. Tapi 16 di Z8 itu kongruen dengan 0. Maka pasangan 16 itu 8. Nah, dalam hal ini identitas di Z8 adalah 0. Jangan lupa, ini tuh ada kelas kongruen. Jadi 0 itu isinya 0 plus minus 8 plus minus 16 plus minus berapa? 24 ya. Plus minus 32 dan seterusnya. Sehingga dalam hal ini kernelnya dengan aturan seperti ini, kernel dari F boleh ditulis begini. Kernel F-nya itu atau boleh dikasih nama himpunan K atau apa saja. Tapi lebih baik seperti ini. Kernel F-nya itu adalah kan tadi kelipatan 8 kan ya. Kelipatan 8. Jadi mulai 0 plus minus 8 dan seterusnya. Maka kernelnya adalah ini. Kernelnya itu
Mana ini? Oke. Kernelnya adalah 8K, di mana K-nya bilangan, semua bilangan bulat. Gitu ya. Jadi nanti 0 pasangannya 0 di 8. 8 pasangannya 0 juga. Negatif 8, 0 juga. Jadi kelipatan 8, termasuk yang negatifnya, itu pasangannya 0 di 8. Maka ini adalah kernel. Itu contoh kernel yang paling mudah. Gitu ya. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Enggak ya? Oke, saya cukup ngasih contoh satu, nanti yang lainnya itu lihat di grup masing-masing, gitu ya. Lihat di grup masing-masing. Oh, tapi nggak bisa juga ya, karena harus ada 2 grup. Oke, tapi intinya begitulah. Kernel itu adalah semua anggota grup G yang pasangannya identitas di H, gitu ya. Nah, teoremanya, misalkan F dari G ke H itu adalah homomorfisme grup dengan kernel K. Kernelnya K. Maka K adalah subgrup normal di G. K ini adalah subgrup normal di G. Yang pertama tentu tunjukkan dulu bahwa dia subgrup ya. Tunjukkan dulu bahwa dia subgrup. Dari sini. Dari sini tunjukkan bahwa dia subgrup. Nah, ingat teoremanya. Untuk menunjukkan bahwa K itu subgrup, ambil aja 2 anggota sembarang, A dan B. Tunjukkan bahwa, nih saya tulis di atas. Tunjukkan bahwa, tunjukkan bahwa AB inverse anggota K. Gitu ya. Caranya bagaimana? Karena anggota K itu syaratnya ini, maka yang harus ditunjukkan anggota K gitu ya. Bukan, sama dengan E, sorry. Ini sama dengan E di H. Itu yang harus dilakukan. Oke, ini saya hapus dulu. Jadi itu yang harus dilakukan. Pertama ambil, atau misal ini ya, berdasarkan sifat homomorfisme, FAB inverse. Jadi FA dikali FB, B-nya atau inverse B. Nah, karena homomorfisme juga, pasangan dari inverse B adalah inverse dari FB. Gitu ya. Karena A dan B itu anggota K, maka FA-nya ya E di H. Ini juga E di H, tapi inverse. Inverse dari identitas ya dia sendiri. Maka ini. Nah, ini berarti A dikali inverse B anggota K. Nah, ini menunjukkan berdasarkan teorema ya, K adalah subgrup. Yang berikutnya menunjukkan bahwa K itu adalah kernel, subgrup normal. Ya, menunjukkan subgrup normal. Masih ingat ya, menunjukkan bahwa K adalah subgrup normal di G yang harus ditunjukkan ini A, K, A, inverse-nya di sini. Ini himpunan. Tunjukkan bahwa dia itu himpunan bagian dari K untuk setiap A anggota G. Kenapa anggota G? Karena normalnya di G. Gitu ya. Ini tuh himpunan nih. Maka caranya ya ini tadi, ambil anggota ini. Nih ya. Tunjukkan bahwa ini anggota K gitu. Ambil anggota ini tadi. Tunjukkan bahwa dia A inverse KA itu, K kecil A itu anggota K. Seperti biasa ya. Untuk menunjukkan bahwa tentu saja A-nya anggota G dan K-nya itu anggota K besar ya. Untuk menunjukkan bahwa ini anggota K, ya petanya harus identitas. Kembali lagi gunakan sifat homomorfisme. Itu ya. Pertama ini dulu tuh. FK. K-nya kan anggota K besar. K-nya anggota subgrup K. Maka pasangan K-nya atau FK-nya ya E. Kalau dikalikan dengan E kan ya itu hasilnya E.
Nah, ini berarti A inverse A, K, A, anggota K besar. Jadi setiap saya ambil anggota A inverse K besar A, ternyata mengakibatkan A inverse KA itu anggota K. Nah, itu berarti, oh ini salah nih. Sorry. Yang ini harusnya bukan, mana tadi? Ini harusnya bukan anggota. Ya, ini bukan anggota nih. Harusnya subset. Nah, gitu. Gitu ya. Nah, itu jadi kernel itu adalah subgrup normal. Ini penting karena nanti untuk membuktikan sebuah grup faktor itu isomorfik dengan grup sederhana lainnya. Oke. Nah, apa sih kernel itu? Kernel itu adalah menggambarkan informasi yang hilang. Kernel itu menggambarkan informasi yang hilang. Bayangkan tadi pemetaan dari Z ke Z6, Z8 tadi, kernelnya kan sangat banyak ya, kelipatan 8. Artinya informasi yang hilang tuh banyak. Contohnya, yang sering saya contohkan, Candi Borobudur, saya pengen tahu seperti apa, saya lihat dari foto. Memang bagian-bagian tertentu kita lihat, tapi bagian belakang kan nggak bisa kita lihat. Nah, yang tidak terlihatnya itu kurang lebih yang digambarkan oleh kernel. Sebanyak apa anggota kernel, sebanyak itulah informasi yang hilang. Ya. Nah, sekarang lanjut. Kernel itu anggotanya bisa jadi cuma identitas kalau fungsinya itu injektif. Gitu ya. Nah, misalkan F dari ini teoremanya, misalkan F dari G ke H adalah homomorfisme grup yang kernelnya K. Maka kernel K itu anggotanya hanya identitas di G jika dan hanya jika F-nya itu adalah fungsi yang injektif. Itu ya. Nah, jika dan hanya jika tentu saja pertama diketahui ini gitu ya, diketahui itu. Kemudian kita buktikan F itu injektif. Gitu ya. Itu yang mau dibuktikan. Bagaimana menunjukkan F itu injektif? Mulailah dari sini. Gitu ya. Berakhir di A-nya sama dengan B. Apa yang diketahui? Ini anggota K itu hanya identitas. Yang kedua, F-nya homomorfisme. Gitu. Kayaknya kalau di video yang tulis tangan itu saya menjelaskannya hanya itu, tidak menuliskan bukti formalnya. Gitu. Nah sekarang ini misalkan itu, nah kan kita mulai dari sini nih, dan FA sama dengan FB. Tentu saja A dan B-nya anggota G. Karena kita mau menunjukkan F-nya itu injektif, kan dari G ke H. Nah sekarang kalau FA sama dengan FB, ya sebetulnya kalikan kedua ruas dengan FB inverse dari sebelah kanan. Dari kiri juga boleh sih. Kalau ya gampangnya gini ya, A sama dengan B itu, maka kalau penjumlahan ini 0, identitas kan. Kalau perkalian A dikali B pangkat negatif 1, atau per B kan, sama dengan 1 kan, identitas juga. Atau dalam bahasa grup, ya ini nulisnya. Jadi A dikali B inverse sama dengan identitas. Tapi kan ini FA FB, maka FA dikali FB inverse sama dengan identitas. Nah sekarang karena si F-nya itu homomorfisme, si ini tadi, ini kita uraikan berdasarkan sifat homomorfisme, maka diperoleh ini FAB inverse. Jadi FA dikali FB, FA dikali inverse dari FB sama dengan FA dikali B inverse atau inverse B. Padahal ini tadi adalah E kan. Jadi kalau gitu ya tulis aja di sini. Ini tuh sama dengan E di H. Berarti si ini
Mana tadi? Berarti si ini tuh sama dengan EH. Kalau FAB inverse sama dengan EH, berarti AB inverse anggota K. Nih. Anggota kernel berarti dia itu. Gitu ya. Tapi anggota K itu hanya E. Ya kalau begitu, AB inverse-nya sama dengan E di G dong. Ya kalikan kedua ruas dengan B dari kanan, maka saya peroleh A sama dengan B. Mulai dari sini, berakhir di sini. Itu menunjukkan bahwa F adalah fungsi yang injektif. Sebaliknya, kalau F-nya injektif, buktikan kernelnya itu hanya identitas, anggota kernel hanya identitas. Gitu ya. Nah, ini mungkin saya ganti. Nah, sekarang misal ini anggota C sembarang nih. Anggota K sembarang, kita sebut aja C gitu ya. Saya ambil anggota K sembarang, kita sebut aja C. Karena dia anggota K itu kernel, maka pasangan dari C adalah E di H, identitas di H. Kemudian, karena F itu homomorfisme, ya F itu homomorfisme, yang pasti pasangannya E di H itu ya pas EG. Gitu. Jadi FEG sama dengan EH. Gitu ya. Lihat sini. Tapi karena homomorfisme, pasangan E di G itu pasti E di H. Sehingga akibatnya ini. Kalau begitu FC sama dengan FEG. C-nya kan sembarang ya. C-nya sembarang tuh bisa apa aja. Tapi karena F-nya injektif, karena C-nya itu injektif, F-nya injektif, maka C-nya tidak lain adalah G. Jadi bayangnya gini. Ini G nih. Ini H. Ini saya ambil karena si F-nya itu identitas di sini pasti pasangannya sini. Gitu ya. Ternyata kalau saya ambil C sembarang berdasarkan uraian itu, dia pasangannya ini juga. Gitu. Nah, karena fungsinya itu satu-satu, nggak mungkin dong kayak begini. Pasti si C dan G-nya itu ya sama. Gitu ya. Nah, perhatikan kadang-kadang saya nulis begini, kadang-kadang saya nulis begini. Sama aja itu. Nah, itu membuktikan bahwa F-nya injektif. Jadi, itu bukti dari teorema yang tadi. Ya. Kemudian ada yang disebut pemetaan natural. Ini sebetulnya mengarah ke teorema isomorfisme 1. Jika N adalah subgrup normal di G, maka pemetaan kita sebut saja Pi dari G ke G per N, ini grup faktor ya, N-nya grup subgrup normal. Jadi ini grup juga. Yang rumusnya seperti ini, PA dipasangkan dengan NA. Jadi anggota GA pasangkan dengan kernel. Kok kernel sih? Koset. A pasangkan dengan koset NA. Nah, si rumus yang seperti ini merupakan homomorfisme yang surjektif yang kernelnya N. Nah, cara membuktikan bahwa dia surjektif itu kan ambil anggota ini. G per N. Apa bentuknya? Ya ini. Pasangannya apa? Ya udah jelas, ini aja A. Ambil sembarang anggota G per N, yaitu NA, ya pilih aja di G-nya itu A. Maka si NA ini sama dengan PA. Sesuai dengan rumusnya. Itu berarti P-nya fungsi yang surjektif. Gitu ya. Kemudian berikutnya, bagaimana menunjukkan bahwa dia homomorfisme? Kalau tadi menunjukkan surjektifnya. Ini menunjukkan homomorfismenya. PAB, lihat sini. Kalau A, ya A. Kalau AB, ya AB di sini.
Jangan lupa definisi perkalian koset. Gitu ya. NAB itu hasil dari NA dikali NB. NA itu apa? Ya PA. NB PB. Jadi PAB sama dengan PA dikali PB. Itu berarti P adalah homomorfisme. Jadi dia surjektif. Gitu ya. Nah, ini teorema yang besarnya. Ini teorema isomorfisme 1 ya. Misalkan F dari G ke H adalah homomorfisme surjektif. Homomorfisme surjektif grup. Gitu ya. Maksudnya G dan H-nya itu grup. F dari G ke H itu adalah homomorfisme. Yang kernelnya adalah K. Maka grup faktor ini, G per K ini, isomorfik dengan H. Isomorfik dengan H. Gitu. Ini contoh, ini contoh, ini contoh. Oke. Oh, itu saya mesti menambahkan 1 di sini. Bentar ya. Jadi sebetulnya adalah ini dari G ke H. Ini oleh F. F-nya adalah homomorfisme yang surjektif. Nah, dia muter dulu ke sini. Si G-nya itu pasangkan dengan atau dipetakan dengan G per K. Yang ini rumusnya adalah Pi tadi. Ya. Jadi ambil anggota A di sini, maka pasangan di sininya adalah sebentar. Jangan-jangan saya salah ini lagi. Oke, kalau sebelumnya saya pakai N ya. Ini harusnya sih konsisten, tapi nggak apa-apa lah. Sekarang pakai K. Jadi dalam hal ini A dipasangkan oleh Pi menjadi KA, gitu ya. Jadi PA itu sama dengan KA. Sebelumnya kan PN. Sebelumnya KNA bukan KA. Nah, ini ke sana dipasangkan, ingat ini koset ya, ini koset ya. Dipasangkan dengan H. Jadi si KA ini A oleh F, A anggota G oleh F dipasangkan dengan FA tentu saja. Ya. Nah, si KA pasangkan ke sana jadi FA. Bukti teorema isomorfisme itu secara visualnya. Gitu ya. Secara visualnya itu. Nah, coba kita lihat lagi ke atas. Pertama kita definisikan pemetaan V dari G per K ke H. Oh, ini belum saya kasih nama V. Ini ya, nama fungsinya V. Jadi V KA sama dengan FA. Ingat yang mau dibuktikan itu adalah G per K dengan H isomorfik. Isomorfik dengan H. Jadi ini yang harus kita buktikan, isomorfik. Nih. Ya tentu saja definisikan dulu ini. Apa yang harus dilakukan? Buktikan V ingat dari G per K ke H terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik, well defined gitu ya. Yang kedua, V-nya adalah homomorfisme. Kemudian V-nya adalah fungsi yang injektif. V-nya adalah fungsi yang surjektif. Kan itu ya. Membuktikan bahwa G per K isomorfik dengan H, itu kita harus mencari fungsi yang mencari isomorfisme dari G per K ke H. Apa isomorfisme itu? Ya ini yang harus terpenuhi. Kenapa harus dibuktikan terdefinisi dengan baik? Ya karena kita mendefinisikan fungsi yang baru yang kita belum tahu. Kalau fx sama dengan x kuadrat, udah jelas, nggak usah didefinisikan, nggak usah dibuktikan terdefinisi dengan baik.
Gitu. Itu petanya ya. Cara membuktikannya. Jadi sebetulnya yang mau kita buktikan tuh ini merupakan isomorfisme si V-nya itu. Tapi muter dulu ke sana, baru ke situ. Gitu tuh. Jadi muter. Nah, itu yang dilakukan. Oke. Nah, oleh karena itu coba balik lagi ke sini. Yang pertama tadi, tuh lihat ya, tadi sama dengan yang saya tuliskan. Kita buktikan dia terdefinisi dengan baik. Terdefinisi dengan baik itu, ambil dua buah anggota di sini, yang sama, tunjukkan petanya juga sama. Jadi dari situ sebetulnya saya ambil KA sama dengan KB. KA sama dengan KB. Apa yang harus ditunjukkan? Yang harus ditunjukkan adalah VKA sama dengan VKB. Tapi berdasarkan definisi VKA itu adalah FA, ya ujungnya sih FA sama dengan FB. Nah ini tadi kita pertama mendefinisikan pemetaan V seperti ini, tunjukkan terdefinisi dengan baik. Oke, KA sama dengan KB. Kalau KA sama dengan KB, ini ya, mulai dari sini ya. KA sama dengan KB itu artinya A kongruen dengan B pada modulo K. Saya loncat tuh di sini tuh. Kalau A kongruen dengan B pada modulo K, ingat definisi modulo. Akibatnya berdasarkan definisi AB inverse anggota K. Gitu ya. Kalau AB inverse itu anggota K, K itu kernel. Maka pasangan ini haruslah identitas. Identitas di H gitu ya. Gitu. Nah, padahal FAB inverse, lihat sini. FA dikali F inverse B sama dengan FA dikali inverse dari FB. Akibatnya si ini kan tadi ini sama dengan EH identitas. Ya ini jadinya. FA dikali inverse dari FB sama dengan EH. Kalikan aja kedua ruas dengan inverse B dari sebelah kanan. Maka kita peroleh FA sama dengan FB. Gitu ya. Jangan lupa tadi definisi V itu. Nih. Ya FA itu VKA. FB VKB. Jadi mulai dari KA sama dengan KB berakhir di sini. Itu menunjukkan bahwa dia terdefinisi dengan jelas. Terdefinisi dengan baik. Oke ya. Saya hapus supaya nah ini bisa dilihat dari situ. Yang kedua, kalau yang saya tulis di sini menunjukkan bahwa injektif. Bahwa V yang kita definisikan ini adalah fungsi yang injektif. Kalau menunjukkan bahwa fungsi itu terdefinisi dengan baik, dimulai dari sini, KB mengakibatkan VKA sama dengan VKB. Kalau injektif kebalikan, diketahui itu berakhir di sana. Makanya misal ini. Sebetulnya si kalimatnya ambil KA dan KB anggota G per K. Sedemikian sehingga ini. Kalimat lengkapnya begitu. Sedemikian sehingga ini. Nah, karena VKA sama dengan VKB, VKA itu kan FA. VKB ya FB. Kembali lagi, FA sama dengan FB. Sebetulnya kalikan aja kedua ruas dengan inverse dari FB. Atau sudah standar lah. Itu kalau A sama dengan B, ya berarti A dikali inverse dari B sama dengan identitas. Nih ya. Nah, kemudian kembali lagi menggunakan sifat homomorfisme. Tuh, ini sama dengan ini. Artinya kalau gitu,
F dalam kurung A dikali inverse dari B sama dengan identitas. Berarti kalau gitu, A dikali inverse B-nya ya anggota K, karena pasangannya identitas di H. Jadi anggota kernel. Nah, kalau A, B inverse anggota K, akibatnya ini saya loncat juga nih. Kalau ini sebetulnya menurut definisinya itu A kongruen dengan B pada modulo K. Berdasarkan teorema, ya lihat aja nanti teoremanya. Ini A kongruen dengan B pada modulo K jika dan hanya jika KA sama dengan KB. Gitu ya, ini ke sana. Jadi berawal dari V KA sama dengan V KB, berakhir di KA sama dengan KB. Itu menunjukkan bahwa V adalah fungsi yang injektif. Ya, kalau ada pertanyaan potong aja, langsung aja dipotong nanya. Jangan sampai bingung. Oke ya. Berikutnya menunjukkan bahwa V ini homomorfisme. Nah, kalau homomorfisme kan mudah ya. Ambil anggota G per K, yaitu KA dan KB, sembarang gitu ya. Kita pasangkan V KA sama dikali KB. Gitu ya. Nah, pertama gunakan definisi operasi pada koset. Operasi pada G per K. KA dikali KB, koset A dikali koset B sama dengan, loh kok kenapa ini? Mesti jalan ya. KA kali KB sama dengan KAB. KAB gitu ya. V KAB. Kembali lagi V itu V KA sama dengan FA. Kalau V KAB ya sama dengan FAB. Karena F-nya itu homomorfisme, dari mana taunya? Nih. F-nya itu homomorfisme. Maka FAB sama dengan FA dikali FB. Balik lagi. Nah, gitu. Berarti V KA KB sama dengan V KA dikali V KB. Itu berarti V-nya adalah homomorfisme. Nah, jadi V yang kita definisikan tadi terdefinisi dengan baik, injektif, surjektif, dan homomorfisme. Oleh karena itu, G per K isomorfik dengan H. Nah, nanti kita lihat bedanya ya, cara membuktikan dengan teorema isomorfisme dengan cara langsung. Oke, ini tadi ya bagian pembuktiannya. Kemudian ini contohnya. Pada Z12, himpunan ini adalah subgrup normal. Ya, anggap aja udah diketahui ya. Buktikan bahwa Z12 per K isomorfik dengan Z3. Jangan lupa nih, Z12 itu adalah grup terhadap operasi penjumlahan modulo ya, bukan perkalian. Nah, cara membuktikannya, buktikan bahwa Z12 per K, K-nya ini tadi, isomorfik dengan Z3. Nah, definisikan fungsi G dari Z12 ke Z3 dengan aturan, ini mirip dengan dari Z ke Z8 tadi ya. Dengan aturan anggota A12 pasangkan dengan A3 gitu ya. Jadi misalnya gini, pasangan dari anggota Z12 itu misalnya 8 gitu ya. 8 di 12 itu pasangannya adalah 8 juga, tapi di 3. 8 itu pada pembagian 3 kongruen dengan apa? Kongruen dengan 2 kan? Gitu. Kongruen dengan 2 atau dengan berapa? 8 kurangi 6 kan ya? Jadi 8 pasangannya 2. Dan seterusnya ya. Nanti ada nggak yang pasangannya 2 lagi? Ya ada. Pasti ada. Nah, aturannya seperti ini, maka G adalah fungsi yang surjektif.
Karena kalau saya ambil anggota Z3 sembarang, M, maka pasti ada anggota Z12. Apa anggota Z12-nya? Ya, M itu aja dari yang tadinya anggota 3 ke anggota 12. Gitu ya. Sedemikian hingga ini. Kemudian G, tunjukkan bahwa G itu homomorfisme. Menunjukkan dia homomorfisme gampang. Nah, kemudian tunjukkan bahwa si K ini adalah kernel. Nah, perhatikan bahwa F0 di 12, F3, F6, F9, semua pasangannya 0. Kalau 0 di 12 ya samalah dengan 0 di 3 ya. Sekarang 3 di 12, 3 di 12 itu kan kalau dibawa ke modulo 3, ya jadi 0. 6, kalau dibawa ke 3, 6 itu kongruen dengan 0 pada modulo 3. Begitu juga 9. Jadi 0 di 12, 3, 6, dan 9 itu pasangannya 0. Maka itu adalah kernel. Jadi apa namanya? Kelebihannya membuktikan soal ini dengan teorema isomorfisme itu, pertama tentu kita definisikan fungsi yang seperti ini, sama-sama nanti dengan tanpa isomorfisme juga mendefinisikan fungsi, tapi ini cukup tunjukkan homomorfisme, kemudian tunjukkan surjektif, dan tunjukkan bahwa kernelnya itu adalah ini. Gitu ya. Homomorfisme. Jadi ya ada berapa langkah? Ada 4 langkah. Bagaimana kalau tanpa teorema isomorfisme? Nah, itu ya tugas minggu kemarin, pertemuan sebelumnya gitu ya. Sebelum kita libur. Jadi kurang lebih caranya, oke. Ini saya dicat aja. Saya tambahkan 1 supaya tahu bedanya ya. Supaya tahu bedanya. Tadi menunjukkan bahwa Z12 kemudian K-nya tadi 0,369, Z3 membuktikan bahwa Z12 per K isomorfik dengan Z3. Kalau tanpa teorema isomorfisme, cara membuktikannya seperti tugas kemarin, ya kita definisikan aja fungsi. Definisikan fungsi, kita sebut aja fungsinya G gitu ya. Tentu dari Z per K, Z12 per K ke Z3. Nah, kita atur gitu ya. Ini Z12-nya itu. Z12 per K itu tentu ada K gitu ya, yang anggotanya ini. Ada K plus 1, ada K plus 2. Ingat ini terhadap penjumlahan ya. Kalau bukan penjumlahan ya berarti perkalian kan. Jadi kalau K jelas ini anggotanya. Kalau K plus 1 apa? Geser aja 1. 1, 4, 7, 10. K2 ya berarti 2, 5, 8, 11. Gitu ya. Jadi ada 3 anggota tuh sebetulnya. Ada 3 anggota. Yaitu K, K plus 1, dan K plus 2. Di sini ada 3 anggota. Nah, ini anggota Z12 per K. Pasangannya Z3, yaitu 0, 1, 2. Ya, pemasangannya ini. K pasangkan dengan 0. K plus 1, ini ingat. Pasangkan dengan 1. K plus 2, pasangkan dengan 2. Gitu. Kalau perkalian sih kan kita gini. K pasangkan dengan 0 gitu ya. K1 pasangkan dengan 1. Kalau perkalian 2 gitu ya. Tapi kan ini bukan perkalian. Gitu. Oke. Nah, jadi kalau begitu apa fungsinya? Si G-nya itu rumus fungsinya adalah G K
plus A pasangkan dengan A gitu. Ya, GK plus A pasangkan dengan A. Setelah itu, ya pertama tentu ini tunjukkan terdefinisi dengan baik ya. Si G well defined gitu. Yang kedua G-nya injektif. Yang berikutnya G-nya surjektif. Yang keempat G-nya homomorfisme. Sama aja, sama-sama 4. Tapi ini dengan teorema isomorfisme itu jauh lebih mudah. Nanti akan terlihat di soal gitu. Ini kelihatan dua-duanya sama-sama mudah. Sama-sama 4 kan ya. Sebelumnya juga 4 hal yang harus ditunjukkan. Kalau dengan teorema isomorfisme itu, pertama pemetaannya itu dari G, pemetaan G-nya itu Z12 ke Z3. Kemudian ya biasa ini well defined, tunjukkan well defined. Tunjukkan ini homomorfisme yang surjektif, berarti ini enggak. Tapi yang ini diganti bahwa kernelnya itu adalah K. Itu bedanya. Nah, gitu. Yang lainnya saya kira ini contoh berikutnya ya. Nah, kalau ini cuma 2, kosetnya kan cuma 2 ini di S3 itu. Nah, ini adalah contoh yang lain. Dalam hal ini bilangan kompleks tanpa 0. Bilangan kompleks tanpa 0 itu isomorfik dengan bilangan grup C bintang. C bintang itu bilangan kompleks tanpa 0. Isomorfik dengan R+. R+ itu adalah himpunan bilangan real yang positif. Nah, kemudian N-nya tuh ini. Jika N-nya itu buktikan bahwa C bintang per N isomorfik dengan R+. Jangan lupa ini adalah grup terhadap operasi perkalian. Ini operasi grup terhadap penjumlahan. Ya. Operasi grup terhadap penjumlahan. Gitu. Oke. Sampai sini dulu deh, coba dibaca dulu ya. Diperhatikan baik-baik. Walaupun sudah ada sih waktu itu saya kirim ininya. Handout-nya itu. Oke, coba diperhatikan dulu. Saya ada ini sebentar. Sebentar dulu ya. Sorry, ini tadi bukan terhadap operasi penjumlahan, tapi terhadap operasi perkalian ya. Nanti yang akan jadi tugas itu R bintang, bilangan real tanpa 0, isomorfik dengan R+, bilangan real positif. Itu ya. Si N-nya itu adalah negatif 1 dan 1. Nanti itu akan jadi tugas. Nah, sekarang coba perhatikan yang ini. Pertama tentu saja kenyataannya memang Anda tuh harus cari gitu. F-nya tuh apa gitu ya. Kalau ini kan karena contoh udah dikasih tahu tuh F-nya tuh yang kayak gini. Jadi C bintang ke R+, ya udah semua anggota bilangan semua anggota bilangan kompleks tanpa 0 itu pasangkan dengan namanya modulus. Nanti kalau belajar kompleks ketemu tuh. Modulus itu adalah panjangnya. Bilangan kompleks itu bisa ditulis bilangan kompleks itu bisa ditulis dalam koordinat begini. Ini realnya. Bagian ini adalah imajinernya. Jadi kalau A, B itu seperti sumbu X ya, A-nya itu. B-nya itu seperti di sumbu Y. Nah ini. Biasanya tanda begitu tuh. Nah ini. Kalau ini saya kasih nama Z. Z gitu ya. Z-nya itu sama dengan A plus BI. Maka ini tuh adalah atau panjangnya atau modulusnya itu ya akar A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga ini tuh adalah modulus ini dikuadratkan.
Modulus itu panjang ini. Gitu. Jadi kayak vektor gitu. Gitu ya. Jadi Anda harus cari isomorfismanya itu gitu. Atau dalam hal ini pemetaan dari C bintang ke R+. Kita menggunakan teorema isomorfisme nih. Jadi C bintang ke R+. Ya udah begini cara fungsinya. F A plus BI. Ingat bentuknya C bintang itu A plus BI. Pasangkan dengan modulusnya dikuadratkan. A kuadrat plus B kuadrat. Nah, pertama tunjukkan dia fungsi itu terdefinisi dengan baik. Itu ya. Kemudian tunjukkan dia homomorfisme. Kemudian tunjukkan dia surjektif. Satu lagi, tunjukkan bahwa kernelnya itu, kernel dari F adalah semua anggota C yang modulusnya 1. Yang modulusnya 1. Itu ya. Ini ada di sini. Ya. Oke, sampai sini silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Setelah ini ya ada isomorfisme 2. Ini langkah-langkah membuktikannya. Oh, ini harusnya konsisten KN apa NK nih? Lihat di bukunya ya. Kalau ini KN ya berarti KN ini juga KN nih. Ya, KN. Ini nanti K iris N. Ini soalnya ada di buku kalau ini. Ini teorema isomorfisme yang ketiga, buktinya sudah ada. Yang ini dalam bahasa Inggrisnya, ini dalam bahasa Indonesianya. Oh, enggak. Ini beda ya. Tapi untuk sementara, setidaknya sampai teorema isomorfisme yang kedua. Soal teorema isomorfisme 2 dan 3 itu ada di buku soalnya ya. Nanti jawabannya nanti saya akan buatkan dalam bentuk langkah-langkah seperti sebelumnya, lembar kerja itu. Oke, sampai situ dulu. Silakan dibuka lagi handout yang udah saya kirim minggu yang lalu, gitu ya. Untuk barangkali ada yang ditanyakan. Kalau nggak ada, ya latihan soal aja. Nanti saya kasih soal. Nah, ini aja nih, supaya bisa dikerjakan oleh banyak orang. Tapi kalau mau ditanyakan, ada yang mau ditanyakan, ya boleh tanyakan dulu aja. Ini soalnya saya share di sini. Dengan contoh yang tadi saya buat itu ya, saya kira ini soal yang paling mudah. Kalau yang nomor 1 tuh cuma cari kernel ya, gampang lah cari kernel. Harusnya gampang. Nah, tugas Anda itu nomor 3 saja. Untuk dikerjakan sekarang ya, sampai jam 12. Kalau yang jadi siapkan pulpen. Anda tulis salah satu aja. A saja, B saja atau C saja, nanti tulis segera, nanti tampilkan ke layar. Gitu ya. G dan H adalah grup. G bintang itu anggotanya pasangan terurut A, E, H.
A, EH, di mana A-nya anggota G. H bintang anggotanya G, B. B-nya anggota H. Tunjukkan bahwa G bintang dan H bintang adalah subgrup normal dari G cross H. Jangan lupa nih, G cross H itu anggotanya pasangan terurut A dan B, gitu ya. Sedemikian sehingga A-nya anggota G dan B-nya anggota H, gitu. Ya. Jadi kalau mau menunjukkan bahwa G bintang adalah subgrup dari G cross H, maka yang harus dilakukan adalah ambil anggota ini nih, G bintang A, B inverse A, B himpunan bagian dari atau subset dari G bintang. Gitu ya. Sorry. Oh iya, betul. G bintang. Kalau mau menunjukkan bahwa H adalah subgrup normal dari G cross H, ya G bintangnya ganti aja dengan H bintang. Ya, G bintangnya ganti dengan H bintang, dua-duanya. Dalam hal ini A dan B-nya pasangan terurut anggota G cross H. Gitu. Gitu ya. Mudah-mudahan jelas. Nah, saya kasih waktu 20 menit dari sekarang. Mungkin ini harusnya sih seperti ini ya, supaya Anda berlatih mengerjakan soal yang sebetulnya ini mudah. Tinggal memahami yang tadi saya jelaskan. Oke, saya kasih waktu 20 menit. Sekali lagi silakan ditulis, segera difoto, kemudian langsung Anda tampilkan, gitu ya. Ya, ada yang mau menampilkan jawabannya? Apa? Nova belum dibuka mic-nya. Mic-nya. Enggak, Pak. Lagi ngomong sedikit aja. Kayak gini aja. Di LMS kan saya ngasih ada berapa soal? 1, 2, 3 soal. 2 soal itu berasal dari soal sebelumnya yang membuktikan isomorfik tanpa teorema isomorfisme, yang diminta yang sekarang itu menggunakan teorema isomorfisme. Kemudian yang soal berikutnya itu membuktikan bahwa ada beberapa yang dibuktikan itu ada 3 itu ya. Nah, sekarang soal yang barusan ini jadi soal berikutnya saja, tapi itu jadi tugas individu. Nanti tugas kelompoknya seperti kemarin, kelanjutan dari grup dan subgrup yang sudah dibuat itu ya. Oke, itu saja, silakan dikerjakan, dipelajari lagi. Kalau perlu nanti video ini saya unggah di YouTube agar bisa disimak ulang. Itu saja ya. Kalau ada pertanyaan silakan tulis aja di Sepada. Oke, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.